Tragedi 98 merupakan salah satu episode paling gelap dalam lembaran hitam sejarah Indonesia. Hari itu, Republik Indonesia nyaris runtuh dalam kobaran amarah dan kebrutalan. Dalam waktu singkat, negeri ini berubah menjadi neraka bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam pusaran kerusuhan. Kayak ini tak komplek. Kadang yang mulai berpaya karupan. Cina kan di sini. Nyaman tak? Nyaman. Ambilkan air minum kayak sama kau ini. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Senatan Nugroho, kelas 11 TP3 absen 3. Saya Desirania Kaluela dari kelas 11 TP3 absen 5. Saya Revan Mesra Karlen dari kelas 11 TP3 absen 28. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tugas proyek asal, yaitu dengan novel sejarah dan pendidikan Pancasila. Video ini adalah berupa podcast tentang kerusuhan 1998. So stay tuned. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan podcast mengenai kerusuhan yang terjadi waktu tahun 1998 di Kota Solo. Jadi kali ini kami sedang bersama dengan Bapak ya yang belum pernah mengalami. Jadi Pak, sebelumnya ini kan kerusuhan 1998 ini kan memiliki dampak yang begitu besar dan termasuk Bapak sendiri. Jadi mungkin hal pertama yang kami bisa pertanyakan itu adalah gimana sih kronologinya dari awal mulainya kerusuhan sampai akhirnya berdampak ke Bapak sendiri. Ya, pada waktu itu cuma terjadi demo kecil-kecilan yang mana masyarakat atau warga Indonesia menuntut kestabilan ekonomi, bahwa waktu itu yang dituntut kan ada KKN, ya termasuk ekonomi dolar naik, harga tidak menentu, lapangan kerja sempit. Akhirnya ada demo kecil-kecilan sehingga terjadilah masyarakat Kato menjadi demo yang besar antara mahasiswa, masyarakat, dan elemen-elemen lainnya. Dari Jakarta merambat Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhirnya tidak terkendali, akhirnya terjadi huru-hara begitu. Jadi kebakaran, terjadi istilahnya kalau pemerkosaan antara etnis, tapi itu benar atau tidak, tapi itu kalau pemerkosaan. Kalau pembakaran itu memang ada, penjaraan ada, waktu itu saksi saya. Kayak kebrutalan masyarakat. Aku dulu ben-ben ini nggak bisa bubar-bubar aja. Aku cukup ban karo pelek apa ora musuh. Bane ngono ya ning sebelah ngono. Tak jupuk aku karo sapa yang sing tak gomule. Terus tak go apa gitu kaya ngene tak gomule. Wis sepi-sepi kan di waktu dibakar kuwi usah andengnya ya, kowe cukup pipi jero kono, kok metu kene dijero adik iki, digonyang kono, dijero adik kuwi ngono. Tetapi ngono kuwi.
Sing tak reteni ngono kuwi lagi wektu kuwi aku Dik apa ragu-ragu to ngopo aku. Aku kuwi njupuk kuwi tak gombol nyanyitan kali ngopo aku. Kayak njupuk wong-wong iki ora memper ya kan. Njupuk spring bed wong-wong anu pendapatnya spring bed kan apa gak angus, diarani angus. Ini dikata wong angus spring bed ngopo angen. Ana sing gotong lemari wis teko rajane kon nggo bali malah kok salahe dhewe to. Lah wong aku gur nggowo pelek karupan iki. Wedi ora umum. Terus Pak Dicitro kuwi kakange Pak Slamet. Mun kondang murah kuwi uang kan tumbuhan berratusan ribu. Dibakar kuwi. Lah sing eneng nggon mobil aja digorong, aja digorong pabrik. Delik nyang kampung. Dikek ninggon kesana ngono. Lah terus dituku karo Pak Dicitro masih Mbak Marni. Kuwi. Lah kadang wis dituku wis reda sing ngobong-ngobongan. Wis ya kesempatan. Sapa sing dituku celuk nang kepolisian. Terus Pak Dicitro kuwi dipanggil yang kepolisian. Padahal ini kesongan lho, main kesongan. Saking wedine, nggih kula tak kerokan sih, kerokan babat mati lho ini. Kalau sebelumnya kan kondisi sebelum kerusuhan 1998 itu kira-kira gimana? Kayak kondisi ekonomi, politik, sama sosialnya, apa ada kerusuhan di politik sehingga menyebabkan kerusuhan 1998. Sebelum terjadi juara, memang waktu itu ekonomi cukup stabil, sosial cukup aman, terkendali. Tapi lama kelamaan karena mungkin antara mahasiswa masyarakat itu jenuh dengan kepemimpinan waktu itu terjadi, karena sudah melampaui batas istilahnya ya KKN itu ingin pergantian pimpinan yang baru. Jadilah keributan kecil sampai besar, kebakaran, penjaraan dan lain-lain yang akibatnya ekonomi itu kacau, dolar naik tinggi, naik negara terjadi untuk supaya stabilitas ekonomi dan sosial dikembalikan. Yang dicari dah, kepolisian kan minta data. Kok kowe induk kayu kaya ngono kok ngendi? Kan ngono kan kayu sudelik ning kampung-kampung. Wong kesane sini nggake motor 3 apa 4 kan Cina-Cina kuwi wedi samar mobil itu dibakar. Nah terus dibeli sapa gak mulai. Kayak aman perlu nih. Nah kuwi gawe mulih ning katutan kayu sak terkebar. Nah itu Mbak Citro. Mbak Citro dipanggil polisi mati. Akhirnya diceluk kuwi. Terus dampak kerusuhan bagi masyarakat dan kaitannya dengan reformasi itu apa ya? Nah, dampak kerusuhan bagi masyarakat sekitarnya dan keterkaitan dengan reformasi. Lah itu reformasi itu hasil atau akibat dari tuntutan dan kerusuhan itu. Kalau nggak ada kerusuhan dan nggak ada kerusuhan dan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, tidak ada reformasi. Maka tujuan kerusuhan dan demonstrasi itu ada reformasi total. Kejadian gue Soeharto ini masih Lengser terus tadine bar lengser terus lagi loro. Tadine sak durunge loro kuwi suatu saat meninggal itu dilengser sih, diturunke sih. Iya loh, dimulai mergo kuwi. Pak Soeharto kan dadi presiden 32 tahun toh. Nah, makanya kena kejadian kuwi apa
apa kesuwen ki apa sing Soeharto ki memimpin iki kurang piye apa condong ning Cina kan kurang. Nah, Karena Pak, dulu saya tidak dulu itu Bapak sebagai pembisnis atau sebagai Saya dulu Jakarta masih kerja. Nah, jadi waktu itu kerja keadaan darurat, waktunya darurat militer, darurat ekonomi, darurat sosial. Akhirnya kantor-kantor tutup, banyak tutup karena wilayah kita ada pembakaran, penjarahan, takut. Jadi saat itu Bapak masih di Jakarta, Mas. Di Mundar Mandir, Jakarta. dan kapan aku jalan kuwi. 82 aku mulai ke merantau kayak. Secara singkatnya yang awal terjadinya di Solo itu kira-kira gimana? Kejadian Solo itu apa? Dari keseluruhan Jakarta. Ya langsung dari mahasiswanya. Kebanyakan mayoritas di mahasiswa. Berarti awalnya dari kayak demo-demo gitu. Ya, demo tentang reformasi lagi. Mahasiswa Jakarta tapi ya. Jadi awalnya kan saking mahasiswa Jakarta itu mahasiswa Trisakti kan ketembak itu kalau kita mahasiswa. Terus karena itu kan nanti akhirnya demo terus akhirnya makin kemana-mana gitu. Iya kali aku kacang dulu Trisakti kuwi. Yang sampai garingan mesti mau sejarah. Nah aku garingan kuwi. Perlu hubung-hubungan medene. Lah ya Kok enggak ada kuwi dulu kan lho. lah sak bubare kowe keliling karek apa sapa kae. Karo lek supir. Bakaran kuwi tuh bakaran penutup ramene terus sesuk kok kapan kakung kan keliling Solo keliling kok. Kadang-kadang yang mulai bapak kekarupan. Terus ini anu kayu gitu. Oh, dan yang secara sing niku kayu kuwi kok kondang murah kuwi. Kondang murah kuwi itu kok akeh banget. Berarti ini faktor politik sangat berperan besar nih. Sembrono lah terus kan iki berarti kan soalnya penggelapan. Lah terus Pak Citro kan diparani polisi popo lah dheweke keweden ngono lho paket keweden terus jadi meninggal sakit pulih. Ora ada Citra ceritaku karo ceritane. Nah itu kan rada. Dadi ini kan Saking jane wedi. Prono terus dinggoke Prono. Tolong truk kuwi. Dinggoke Prono lah terus Prono ngerti nek wah berarti soalnya penggelapan iki penadah ngono wae tulis kedine. Terus diparani polisi. Ya bu sing iki mau ngandani polisi jan. Ya mbok piye nek ngetani para polisi terus dheweke kan keweden kan. Banyak kantor polisi iki jadi Kira-kira dampak yang paling dirasakan sama masyarakat akibat peristiwa ini apa Pak? Dampaknya dari sektor ekonomi terutama, sosial, politik. Kalau politik sedikit, jadi ekonomi itu. Ekonomi kan terus murah naik ya. Jadi harga naik, dolar naik, nilai rupiahnya anjlok turun. Terjadi kayak inflasi lagi. Terus itu dampaknya bagi Bapak sendiri bagaimana? Dampak saya waktu itu karena dulu kita terakhir kerja di bank, terus terjadi gejolak ekonomi, bank itu di merger gabungan, jadi banyak PHK waktu itu. Termasuk Bapak sendiri? Kena PHK karena bank kita di merger jadi satu. Lalu setelah di PHK, Bapak itu mencari pekerjaan lain atau bagaimana? Waktu itu kadang masih kacau, kita sempat kosong atau
nganggur sudah 1,5 tahun. Neng hasil dheweke ndang BRI lunas. Di utang 50 juta zaman dulu. Dadi Jangan wonge mati rentanu ning BRI lunas sampe mana wong mati kan lunas. Nek ora BRI kur kan tetep lunas. Lho. Dadi iki yo kehilangan nyawa padha dibayar gonyar. Gitu loh. Kalau yang penjarahan di toko-toko yang etnis Tionghoa itu gimana Mas? Ya rata-rata penjara itu dilakukan kelompok masyarakat yang mungkin tidak terima dengan keadaan itu. Dia menjarah toko-toko, mengambil barang-barang, toko dibakar, barang-barang diambil, kacau lah waktu itu. Kembang berhubung ya. Aku ngerti ini apa masalah. Selamat ya. Sing parah ya sak kembang itu. 98 para Cina-Cina. Ya iya. Anu toko sepatu bata, Singosaran. Lulus baru, lulus kondisi kayak gitu. Itu dalamnya tandalan kayak pojokan. Saiki jen rono, saiki matahari ya. Kelingan Cina-Cina ping masalah apa ngono ta. Ya masalahnya wong-wong itu boleh ngambil kesempatan. Apakah saat penjarahan itu juga maksudnya itu sampai membunuh atau bagaimana? Kalau membunuh tidak, cuma yang saya tahu di Jogja Plaza itu karena panik pegawainya itu malah naik ke atas karena plaza itu dibakar dari bawah, jadi malah kebakar korban. Kira-kira mengapa peristiwa ini penting dipelajari bagi generasi muda? Saya kira penting lah, karena memang generasi muda itu harus ikut kontrol jalannya pemerintahan saat ini, karena waktu itu pemerintahan kan kelihatan masih otoriter, jadi tidak kalau sekarang kalau dikontrol dulu itu boleh tidak menyediakan tempat, kalau sekarang kan bebas. Lalu untuk zamannya sekarang ini jika mungkin terjadi lagi kasus yang seperti itu, menurut Bapak itu apakah bangsa kita sudah siap? Ya sudah tidak terjadi. Kalau siap sih, saya ya enggak siap loh. Dan jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi efeknya itu ke sosial ekonomi. Ngeri. Bagaimana peran nilai Pancasila dalam menghadapi situasi seperti itu? Nilai Pancasila untuk menghadapi situasi itu sangat dominan. Kalau kita nggak ada pegangan atau nggak ada dasar negara Pancasila, ya kita bubar, hancur. Karena Pancasila sebagai pemersatu, salah satunya fungsinya itu satu bangsa. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi penanda awal tragedi besar itu. Mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta yang turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi pulang ke kampus dengan tenang setelah bernegosiasi dengan aparat. Namun tiba-tiba suara letusan senjata membelah udara sore. Peluru tajam menghantam tubuh-tubuh muda itu dengan sadis. Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi ambruk bersimbah darah. Padahal mereka bukan perusuh dan juga bukan penjahat. Mereka hanyalah mahasiswa yang membawa spanduk dan mimpi perubahan.
Keesokan harinya, amarah rakyat meledak dan nyaris mustahil dipadamkan. Jakarta segera berubah menjadi lautan api. Toko-toko dijarah, mobil-mobil dibakar, lalu gedung-gedung raksasa luluh lantak. Yang sangat tragis, Mall Klender berubah menjadi kuburan massal, di mana ratusan orang yang terjebak di dalamnya tewas terbakar hidup-hidup dengan tubuh hangus dan tidak bisa dikenali. Aroma daging panggang segera memenuhi udara kota, mengeluarkan aroma kegetiran, keganasan, serta kegilaan yang sulit dilukiskan. Lalu, di sudut lain kota, massa yang kalap segera menyerang perkantoran milik warga keturunan Tionghoa. Tulisan milik pribumi dicoret besar-besar di kaca toko, sebuah upaya putus asa untuk selamat dari amukan. Tetapi nahasnya, bagi banyak keluarga Tionghoa, tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka terkunci di rumah, mendengar jendela dipecah, mendengar api merayap, dan mendengar pintu diobrak dengan paksa. Yang paling memilukan adalah kisah perempuan-perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual. Di tengah kekacauan, mereka dijadikan sasaran kekejaman yang tidak pernah terbayangkan. Diruda paksa beramai-ramai, disiksa, bahkan ada yang dihabisi setelahnya. Laporan menyebutkan sedikitnya 168 kasus ruda paksa terjadi selama kerusuhan, sebuah noda hitam yang hingga kini masih meninggalkan trauma yang mendalam. Dalam hitungan hari, lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian karena peluru, sebagian karena terjebak di gedung yang dibakar, dan sebagian lain karena amuk massa. Ribuan orang luka-luka, puluhan ribu kehilangan rumah, toko, serta sumber nafkah. Sementara itu, mereka yang selamat tidak pernah kembali utuh. Mereka membawa luka batin yang amat kelam, juga ketakutan yang tertahan selama puluhan tahun. Banyak keluarga Tionghoa memilih mengungsi ke luar negeri, meninggalkan tanah air yang mereka cintai, tetapi saat itu menolak melindungi mereka. Dengan demikian, tragedi 1998 bukan sekedar kerusuhan biasa. Ia merupakan ledakan kebencian, kegagalan negara, dan kerapuhan sosial yang berpadu menjadi badai. Ia meninggalkan jejak luka yang sangat dalam, korban yang tidak mendapat keadilan, pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum, dan sebuah bangsa yang harus menanggung trauma sejarah. Bagi generasi setelahnya, tragedi 98 adalah pengingat bahwa ketika keadilan diabaikan, ketika diskriminasi dipelihara, dan ketika kekuasaan membungkam rakyat, maka api bisa menyala dengan kebrutalan yang tidak pernah terbayangkan. Tragedi 98 yang memunculkan amuk massa yang mengerikan tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Tragedi ini dipicu oleh serangkaian masalah serius yang telah menumpuk selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada akhir 1990-an, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan pengangguran massal. Krisis ini diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dalam pemerintahan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rezim Soeharto. Selain itu, terdapat diskriminasi sistemis terhadap etnis Tionghoa yang selama puluhan tahun ditekan dan dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan ekonomi. Kombinasi krisis multidimensi inilah yang menyulut kemarahan rakyat dan berujung pada ledakan kerusuhan pada Mei 1998. Dari peristiwa tersebut dari Mei 1998 ini pesannya bagi kita nih sebagai anak muda dan agar tidak terjadi kembali peristiwa tersebut, pesan yang bisa dapat sampaikan untuk kita masing-masing Ya pesannya kita harus punya inisiatif, bisa
menyediakan atau memberi kesempatan kita usaha sendiri, kira swasta, jangan sampai kita pengennya jadi pegawai, jadi kita harus menciptakan lapangan kerja sendiri bisa. Karena biasanya huru hara itu dipicu oleh faktor ekonomi. Kalau rakyat melarat ya di prinsipnya ada yang lain. Iya, kita harus untuk sosial, saling membantu, saling menghormati, saling menjaga silaturahim, bisa menciptakan lapangan kerja itu lebih baik daripada kerja. Terus menurut kamu pesan-pesannya untuk kita ini anak muda untuk kedepannya biar gak terjadi Oh, ini cuma pendapatku ya. Ini pendapat. Sampai yang semua belajarlah yang benar. Walaupun baik, tidak benar, tidak akan mencapai tujuan. Walaupun wah ini Trisakti baik, tapi keadaan dirinya itu kan tidak benar. Kan nggak benar terus brutal, tadinya baik, ya dilengsar ke apa dilengsar. Menurut yang wis beberapa tahun terus itu kan idenya orang atasan sana yang ingin memegang pemerintah, menggantikan, tapi bagi anak muda ikutlah yang baik dan benar. Baik nggak benar jangan diikuti. Kalau dari pendapat saya begitu. Sekarang coba kita merencanakan yang baik sekali, baik. Sampai jalan dari Pulau Jawa sampai ke Papua itu bikin jembatan berapa kilometer itu. Baik kan? Dan benar. Kalau ini benar. Supaya bensin di mana-mana harganya sama, walaupun di Pulau Jawa sampai di Papua harga bensin sama, kan baik dan benar. Kalau cuma baca aja ya baik, jalannya baik, bisa lewat sana, tapi bensin harganya di sana di sini 10.000, 8.000, di sana 60.000. Nah ini kan nggak benar gitu. Maka belinya saya bagaimana kita dalam masa sekarang ini adalah kita punya pola pikir yang benar. Maaf ya, cuma hanya adik saya jadi biasa iman ya, biasa iman. Walaupun kamu ingin ke surga sana, kamu tidak menjalankan kebenaran, tidak akan terjadi. Perbuatanmu baik, tapi tidak benar. Itu apa? Itu ajaran Tuhan Yesus kan begitu juga. Semuanya kan ada dua, ada baik terus ada benar, ada siang ada malam, semuanya itu imbang. Dengan manusia aja tensi itu harus imbang, ya toh? Ya nanti kalau nggak seimbang itu jalannya itu terpaksa yuk nggak enak. Untuk pemerintah sendiri kok Maksudnya masukan atau ya kan boleh apapun kritik kalau untuk pemerintah sendiri itu ya memang yang dipikirkan harus rakyat menengah ke bawah, karena rakyat itu hanya perlu aman, makan aman,
makan tiap hari tidak kurang, kesehatan itu dijamin. Makan pakai papan pangan Ya, ekonomi stabil. Kalau ekonomi stabil itu sudah semuanya beres. Lapangan kerja siapkan. kalau kesannya untuk pemerintah perlu apa dari pengelola tidak terjadi. Ya nanti kalau ada ajaan yang tidak benar lagi, iya kan? Ini semakin kesana. Pemerintahan ini banyak menjaga diri. Pola pikir yang semakin pintar. Kepintarannya itu tidak membawa kebenaran juga. Banyak sekali ajaan-ajaan. Ada ini yang saya tahu. Topi dia tahu. Pemerintah kan ada didampingi gaji merah itu. Udah gaji merah. Yo, dia PDI bisa. Kebanyakan dari itu ajaannya kan. Ya, diadakan operasinya itu. Saya itu orang bodoh loh, maaf saya enggak kurang alam saya. Itu uang dari mana untuk apa kemana? Itu setiap kelurahan diberikan operasi sebesar 3 miliar satu kelurahan. Kalau seluruh Indonesia ini berapa ribu kelurahan? Ini menghabiskan 334 triliun yang saya lihat dari TikTok, ya kan. Terus kalau operasinya benar, tempatnya yang tidak benar. Ada yang di gunung, ada yang di lembah-lembah, ada yang di tempat sepi. Ada yang namanya koperasi harus banyak orangnya. Orang belanja, orang simpan pinjam, atau orang dikasih pinjam dengan koperasi itu. Kalau saya melihat ini kurang pas. Nah itu kurang benar. Baik, tujuan dia itu baik. Iya, tertentangnya yang benar. Tidak diawasi sampai ke tempat tujuan. Itu dapat. Nah, itu kurang pas juga. Iya, kamu mau mendidik dan memperbaiki bangsa Indonesia, tapi caranya yang kurang pas. Seakan-akan ini dia bikin kesempatan untuk apa ya? Untuk peluang korupsi. Pendapat saya ini karena tadi pendapat untuk anak jangan diikuti itu, karena itu kurang pas, kurang benar. Cukup sekian podcast dari kami, Pak. Terima kasih sudah dibantu dan terima kasih teman-teman. Terima kasih.